Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islami Tinda, jamaah Islami Tinda yang dirahmati Allah. Untuk mengingatkan lagi yang baru bergabung ya. Hari ini kita sedang membahas tentang tema yang luar biasa nih, jarang-jarang dibahas. Temanya adalah surprise yang dilarang Rasulullah SAW. Nah, ini Ustadz Maulana nih ya, kita lanjut lagi nih tadi pertanyaan sebelum iklan. Apakah dalam Islam ini diperbolehkan jika kita memberikan surprise atau kejutan atau bahkan hadiah dengan maksud tertentu seperti ya hari lahir atau hari pernikahan atau memang lainnya. Kalau seandainya memang tidak dianjurkan oleh Rasulullah ya, tapi apakah kita nggak boleh memberikan hadiah? Tapi kan Rasulullah juga menganjurkan saling menghadiahi gitu loh ya kan. Ini bagaimana coba? Ini agak sedikit dilematis nih. Mohon izin Ustadz Maulana. Ya baik, makasih banyak izin Ustadz Sam. Bismillahirrahmanirrahim, jamaah ini muliakan oleh Allah. Nah, berbicara tentang surprise, tadi sudah diganti. Tentang apa Ustadz? Surprise. Apa tadi? Surprise. Surprise. Ya itulah. Berbicara tentang surprise. Ya itu. Berbicara tentang surprise, aduh salah lagi aku. Maka kembali lagi pada hukumnya, sebenarnya dalam hal ini memberi kejutan tapi untuk menyenangkan, tapi bukan untuk menakut-nakuti ataupun membahayakan. Nah dalam hal ini mohon maaf tanpa menggurui hanya mengingatkan, apalagi kalau kita memberi hadiah, kalau memberi hadiah mah boleh-boleh aja. Hukumnya mubah. Tapi dalam hal ini ketika kita memberi hadiah itu sebenarnya membuat timbul kecintaan, menyenangkan. Tinggal dalam hal ini jangan sampai kita ada namanya menyerupai. Barang siapa yang menyerupai satu kaum maka dia tergolong pada kaum itu. Makanya kemarin juga jadi pembelajaran buat kita. Boleh aja kita memberikan sesuatu yang menyenangkan, memberi hadiah untuk membuat kecintaan. Tapi bukan untuk menakut-nakuti, kebohongan, apalagi menipu. Udah senang orang, ternyata palsu. Astagfirullahaladzim. Ya, yang mana sih? Yang mana sih Ustaz? Yang mana? Enggak. enggak mau. Dapat hadiah tapi bohong. Kan sakit hati orang. Kenapa ada masalah? Enggak apa-apa, kita penasaran. Surprise macam apa itu? Ustaz Syam, saya cuma penasaran itu yang mana sih ini maksud Ustaz Maulana? Kan banyak ini kan. Iya. Janganlah, enggak enak kita. Kan ada itu permainan-permainan itu. Ini termasuk mohon maaf mempermainkan Kalau dalam Islam ada tadi disinggung ulang tahun. Kalau dalam Islam kalau memberi hadiah di saat ulang tahun untuk apa? Bentuk kesyukuran nikmat. Tapi bukan menyerupai umat terdahulu, umat-umat lain, agama lain. Karena ketika kita menyerupai agama lain ini bisa membahayakan. Nah kalau Islam menyikapi hari ulang tahun dengan cara apa? Berpuasa. Dengan menyikapi dengan bersedekah. Tapi bukan menghambur-hamburkan. Apalagi melakukan kemusyrikan, kesirikan. Nah bagaimana kalau memberikan hadiah kepada istri? Itu bagus. Justru memberikan hadiah kepada istri adalah menimbulkan kecintaan, perhatian dan kasih sayang. Nah bukankah memberi hadiah itu sangat penting? Contoh, jangan pulang dari daerah atau luar kota seharusnya engkau membawa oleh-oleh. Oleh-oleh kepada pasangan meskipun itu batu kerikil. Saking pentingnya membawa oleh-oleh. Bukankah itu termasuk hadiah? Sesuatu yang cuma gini, jangan pakai syarat. Boleh, yang penting kamu begini dulu. Ini bahaya. Jangan sampai bahaya syarat itu bisa juga membuat dia tidak menyenangkan. Tidak, ngapain cinta itu tanpa syarat. Aduh, enggak usah ya. Enggak, nanti aku disinggung lah. Enggak. Emangnya masih ingat? Ya lupa lah. Terima kasih banyak Ustaz Maulana. Jadi kalau misalnya mau kasih hadiah sama istri, kalau bisa setiap hari itu ada surprise. Gak usah harus tertentu aja gitu ya. Pengalaman, tahun pertama saya pernikahan waktu itu, saya lupa ulang tahun istri saya. Oh ya Allah ya Rabbi. Ternyata saya anggap biasa aja biasa itu. aja. Tinggal di masjid. Paling diambekin. Dari pagi sampai malam dia, kenapa ya dia gak marah? Aku di masjid antara maghrib isya kan duduk-duduk. Ada WA ternyata dari adik ipar saya. Sebenarnya ini hari ulang tahunnya dia ngambek. Ya Allah ya Rabbi. Langsung saya cari adik ulang tahun. Maaf Pak, Bapak jangan curhat dulu ya. Kita masih ada acara yang lain nih sebelumnya ini ya. Oke kita lanjutin lagi nih buat jamaah yang ada di rumah ya. Ada tayangan lagi nih buat jamaah ya tentang suami yang memberikan kejutan istri dengan pulang tiba-tiba dan menyamar sebagai ojol. Wah orang senang banget nyamar ya. Ini dia nih tayangannya nih. Aku udah berada di dekat
gang rumahnya masih di belakang, terus belok ke kiri. Nah, jadi aku sengaja tak lewatin dulu, aku ngumpetin mobil di sini karena aku mempersiapkan sesuatu. Aku pengen ngasih kejutan karena kemarin aku nggak ngabarin kalau aku mau balik ke Sukabumi. Kira-kira reaksinya Kak Meme kayak gimana? Nah, aku sengaja banget kemarin itu nungguin ini karena nungguin jaket karena aku pesen dulu baru balik. Ini udah dibayar kok Mbak, tinggal diterima aja. Enggak mas, nggak mau. Salah kali. Tinggal diterima aja. Salah kali. Dari Ini siapa sih? Dari siapa? Namanya siapa? ini tuh pesanan dari Yogyakarta. Abi. Iya, Ustadz jangan longok gitu dong. Biasa aja dong Ustadz. Ya kan? Masalahnya sweetnya lambat banget. Oh iya. Tapi ada pertanyaan, istrinya hebat banget, dia nggak mau nerima barang yang bukan dia pesen. Betul. Tapi ada satu pertanyaan, saya sudah di depan rumahnya. Ini rumahnya istrinya apa rumahnya dia atau rumah ibunya ya? Mungkin Pertanyaannya. istrinya lagi numpang. Enggak, bukan itu pertanyaannya, ya Allah, itu pertanyaan saya. Pertanyaannya Ustaz Syam, apakah dalam Islam ya bentuk surprise atau kejutan suami kepada istri dengan cara pulang tiba-tiba tanpa diketahui istri, terutama ya pada malam hari ini nih ya, malah dilarang keras nih oleh Rasulullah SAW pada malam hari maksudnya. Nah ini dilarang keras sama Rasulullah SAW. Kenapa begitu Ustaz Syam? Ini penjelasannya. Baik, tabi guru Ustaz Maulana, Mas Fadli serta guru-guru kami yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Jika salah seorang di antara kalian tiba dari perjalanan, janganlah kalian pulang ke rumah kalian tengah malam. Dan perlambatlah jalan kalian supaya keluarga yang ditinggalkan dapat bersiap-siap untuk menyisir rambutnya menyambut kedatangan kalian. Hadis riwayat Muslim. Subhanallah. Maka ternyata Rasulullah itu saking menghargai kedua belah pihak. Bukan hanya istri yang disenangkan akan datangnya suami, tapi suami juga senang melihat keadaan istrinya ketika dia datang. Jadi ternyata nggak boleh tiba-tiba kita datang kasih surprise, apalagi tengah malam langsung masuk ke rumah istri walaupun itu rumah sendiri. Jadi jangan pulang secara tiba-tiba. Rasulullah juga pernah mengingatkan pelan-pelan jalannya supaya ketika kita masuk ke dalam rumah di waktu malam saja. Maksudnya ketika selesai peperangan pada saat itu, selesai perjalanan pada saat itu, Rasulullah SAW menganjurkan untuk para sahabat supaya pelan-pelan saja jalannya. Supaya para istri bisa bersiap-siap menyisir rambut dan membersihkan tubuhnya. Maka subhanallah, ini adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini jarang kita dengarkan, ternyata selama ini ketika kita memberikan surprise, ternyata ada larangan daripada baginda Nabi SAW, namun tidak mencapai derajat keharaman. Adapun kalau misalnya tiba-tiba nggak sempat ngabarin, takut ngebangunin tengah malam, pulang malam, maka subhanallah ini juga bukan berarti dia berdosa ketika masuk ke dalam rumahnya. Selanjutnya, berarti kalau siang hari pulang tiba-tiba memberi kejutan, apakah itu boleh? Kan yang disebutkan adalah malam hari. Jikalau yang dimaksud adalah siang hari, maka subhanallah yang penting yang pertama syaratnya tidak menimbulkan rasa khawatir atau rasa takut. Seperti tadi yang dilakukan, ini tiba-tiba dia dapat pesanan siapa gitu kan. Kadang kita juga heran kalau ada yang ngirim pesanan tidak ada nama pengirim, cuma ada nama penerima. Kita khawatirnya ada barang-barang yang ternyata barang ini adalah barang yang terlarang. Misalnya ada orang yang berusaha menzalimi kita, menjebak kita, maka dikhawatirkan ada hal tersebut. Maka jangan sampai membahayakan atau mengkhawatirkan. Yang kedua, tidak adanya unsur kebohongan di dalamnya. Jadi bohong itu bagaimanapun bentuknya sebenarnya dilarang, kecuali dalam 3 hal tadi. Nah ini termasuk menyenangkan perasaan istri. Pulang tiba-tiba membawa hadiah, maka subhanallah ini juga bisa menyenangkan hati istri. Memberikan kejutan seperti itu. Namun sebaiknya dilakukannya bukan dalam maksud yang ini memberikan shock atau yang memberikan perasaan deg-degan kepada sang istri. Hadiah itu kata Rasulullah SAW, tahadu tahabu. Saling memberi hadiahlah kalian, maka kalian akan saling
saling mencintai. Bayangin seorang suami pulang tiba-tiba istrinya tidak ada di rumah. Ini kan bisa menimbulkan suudzon. Padahal ternyata istrinya berkunjung ke rumah orang tuanya atau mungkin berkunjung kemana. Walaupun harusnya sang istri meminta izin terlebih dahulu kepada suaminya. Wallahu ta'ala. Iya, zaman sekarang tuh udah canggih. Betul. Kalau udah pulang malam saya nggak mau tiba-tiba langsung pulang. Saya minta jemput. Jadi Daripada saya naik taksi. iya, makruh hukumnya, makruh hukumnya Ini suami ketika nyusahin seseorang gitu. datang. Nah ini buat jamaah Islami Tinda yang ada di rumah ya. Udah banyak banget pertanyaan yang masuk nih yang mungkin langsung pengen dijawab sama guru-guru kita. Untuk itu langsung aja yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke langsung aja kita buka Instagramnya Islami Tu Indah. Sebentar, ini lagi udah connect ya. Coba kita lihat, ini dia nih yang di sini nih. Coba nih sekarang, bismillahirrahmanirrahim. Oke kita baca yang pertama itu dari Rumaisa PTR. Assalamualaikum Ustadz Ustazah, izin bertanya, apakah hukumnya menerima surprise dari acara yang haram? Seperti hasil dari menjual miras atau hasil riba. Dan bagaimana menerima hadiah tersebut? Terima kasih, semoga terjawabkan. Nah ini Ustadz Maulana aja yang jawab, silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim, sesuatu yang haram itu tidak boleh. Dalam hal ini, mohon maaf kita pernah dapat hadiah, ini pengalaman ya. Kita pernah dapat hadiah sesuatu yang haram. Dalam Islam tidak boleh minum minuman keras. Lalu kita di rombongan itu ada yang non muslim, jadi kita kasih dia. Dan ini menerima pemberian dari yang baik menuju yang baik. Sekali lagi, dari yang baik menuju yang baik. Semua yang kita dapatkan, apalagi masuk dalam tubuh kita, itu akan dipertanggungjawabkan. Jadi perlu dipikir-pikirkan. Saya tadi tayangan yang tadi ya, yang istri yang dikasih terus dia berkata, Oh aku nggak benar, mau. bukan Jadi, punya saya nggak bukan pesen punya itu saya. kok Jadi, katanya. itu bagus. Lebih baik kita bertahan dalam kelaparan daripada kita nauzubillah menahan apinya neraka. Apalagi sudah masuk dalam darah, tubuh dan menjadi tulang, ini akan jadi pertanggungjawaban. Maka satu bentuk pensuciannya disucikan dengan lewat apinya neraka. Nauzubillah min zalik. Jadi kalau kita dapat hadiah, jangan langsung diambil juga. Lihat dulu apakah ini hadiahnya halal atau haram. Kalau nggak tahu kan tidak ada masalah, ketidaktahuan. Tapi sebenarnya harus cari tahu. Oh, udahlah kalau misalnya Tapi kalau ada sih doanya, ya Allah saya makan dari makanan halalnya dari dia. Hasil gitu. perolehan halalnya dari dia. Jadi insya Allah nggak haram tuh. Iya. Karena kan kadang-kadang kita kalau nerima hadiah itu kita nggak tahu nih dari penghasilan haram atau halal kan gitu kan. Jadi kita berpikirnya selalu husnuzon aja gitu. Mohon maaf, Bapak kalau lewat satu jalan gang itu sebenarnya halal atau enggak haram? Ya, kita nggak tahu makanya. lewat Ya aja. kan itu kan jadi bikin bingung juga. Oke kita masuk lagi ke pertanyaan yang berikutnya ya. Pertanyaan berikutnya dari FHI_Reni. Assalamualaikum, saya mau tanya, bolehkah saya tetap memberikan bingkisan yang sudah saya siapkan untuk yang pernah mengajak ta'aruf pada saya? Dan beliau menikah, qadarullah ada info istrinya cemburu pada saya. Hingga laki-laki itu minta saya tidak datang pada acara pernikahannya. Jadi bingkisannya masih di saya. Saya tadinya mau datang karena ada undangan sampai pada saya. Tiba-tiba ada pesan saya tidak boleh hadir. Jadi ini sebenarnya orang mau nikah terus nggak jadi. Mau jadi istri kedua karena istrinya udah tahu nih gitu-gitu. Gimana sih? Enggak kayak gitu. Enggak gitu Dia ya? udah taruh. Enggak Enggak gitu ceritanya. Enggak gitu itu ya? mantannya dia. Oh, mantannya ya. Terus dia sudah mau diundang datang acara perkawinan. Betul. Dia sudah siapin kado. Tapi Betul. ternyata ada kabar dari calon istrinya itu, kamu jangan datang. Oh, istrinya cemburu. Cemburu lah. Oh iya benar. Ya udahlah kalau gitu. Saya kadang-kadang kalau baca gini doang saya agak bingung, makanya kan itulah gunanya guru. Begitu juga kan baca Al-Qur'an harus ada gurunya. Kalau enggak salah arti. Kan itu kan pertanyaan orang. Tapi untuk mbaknya yang bertanya, yang pertama haram hukumnya mendatangi suatu walimah jikalau tidak diundang. Jadi haram hukumnya mendatangi suatu acara jikalau tidak diundang. Jadi kalau tidak diundang maka jangan pernah datang sama sekali. Karena itu sama saja kita datang tidak memenuhi undangan yang tidak diundang kepada kita lalu kita makan, bahaya. Bisa jadi makanan yang haram karena kita tidak diharapkan kehadirannya. Jikalau sudah ada pesan yang masuk ketika hendak datang lalu dilarang, maka itu berarti benar-benar Anda tidak diharapkan untuk datang. Yang kedua,
takutnya, khawatirnya jikalau datang juga banyak mudorotnya. Yang pertama, Mbak tidak mungkin gak sakit hati gitu melihat yang pernah jagain jodoh orang gitu. Pernah jagain jodoh orang lalu tiba-tiba hadir di pernikahannya. Pasti ada rasa sakit hati di dalamnya. Walaupun memang kita tahu ini adalah efek daripada melakukan yang haram, yakni pacaran. Atau ta'arufan tadi, ketika ta'arufan itu sudah menjurus kepada pacaran. Jadi kalau istrinya cemburu ya itu hak dia untuk melarang kita untuk datang. Adapun hadiahnya boleh dikirim secara bingkisan, itu pun kalau diterima. Kita mengirim hadiah itu adalah kebaikan, namun jikalau ditolak oleh orang si penerima hadiah, maka itu juga adalah hak daripada mereka. Kita tidak boleh sakit hati ketika ditolak pemberian kita atau kedatangan kita dilarang oleh sang tuan rumah. Karena itu adalah hak mereka. Namun jikalau diundang, maka kita wajib untuk datang menghadirinya. Masya Allah. Tapi kalau zaman dulu tuh waktu kuliah teman-teman saya banyak tuh ya kan. Yang pas kiraan Sabtu Minggu tuh keluar keliling nyari orang yang pesta. Pakai baju batik. Makan dia. Pakai baju batik. Itu haram dong berarti. Haram. Mohon maaf, Ya Allah, ya bukan Rabbi. berarti teman-temannya lakuin itu berarti halal. Enak aja. Iya. Kita lanjut lagi Ustaz, saya ada pertanyaan nih. Iya. Apakah benar nih ya dahulu Rasulullah SAW ini pernah juga memberikan surprise kepada istri-istrinya. Dan kalau seandainya memang benar, apa sih surprise-nya dari Rasulullah itu kepada istrinya? Saya pengen tahu juga nih, jamaah yang di rumah juga pengen tahu. Jadi Rasulullah kalau di luar rumah itu panglima perang, guru bagi semuanya, al-muallim. Tapi kalau di dalam rumah itu sosok romantismenya banyak banget Masya gitu. Allah. Dan Rasulullah SAW nanti setelah yang satu ini. Ya kita udah begini terus ngikutin. Nggak taunya masih digantung juga. Ya udah deh yang di rumah jangan kemana-mana ya. Kita akan segera kembali lagi tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.